Oleh karena itu, ya sempat ada selebaran atau flyer yang saya lihat waktu itu. Judulnya, kalau ada doa yang sahih, kenapa pakai yang doif? Ya, dalam hal ini maksudnya membandingkan antara hadis Allahumma lakasumtu dengan hadis dhahabad dhama'u. Pernyataan ini sebenarnya kurang tepat, ya, karena dua-duanya sama-sama didoifkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala wafiri ataihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena kita sudah masuk ke detik-detik ya menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita ada baiknya untuk berbekal, khususnya berbekal dengan ilmu, ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Menuntut ilmu yang mana yang dimaksud di dalam hadis ini? Imam Ahmad menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, yajibu an yutlaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang wajib kita tuntut, yaitu ilmu yang membantu kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di mana kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban, ya. Kita punya kewajiban untuk salat, kita memiliki kewajiban untuk berpuasa, kita juga punya kewajiban untuk membayar zakat, ya, dan yang lainnya. Maka untuk membantu kita melakukan kewajiban-kewajiban itu dibutuhkan ilmu. Ilmu itulah yang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Seorang laki-laki yang statusnya sebagai seorang suami, gitu ya, wanita yang statusnya sebagai seorang istri, maka suami dan istri ini juga wajib hukumnya mempelajari ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga. Apa aja hak-hak suami, apa aja hak-hak istri, bagaimana dengan hukum-hukum dengan pernikahan dalam fikihnya seperti tolak dan yang lainnya, itu semuanya wajib hukumnya dipelajari karena membantu kita untuk melakukan kewajiban. Begitu juga dengan sholat, misalnya kita punya kewajiban untuk menunaikan sholat fardu, sholat 5 waktu, maka kita juga wajib untuk mempelajari semua hal yang berkaitan dengan sholat, ya, mulai dari kewajibannya, apa saja sunnah-sunnahnya, kemudian apa saja pembatal sholat, kemudian bagaimana mengetahui cara mengetahui masuknya waktu sholat dan yang lainnya, itu semuanya wajib kita pelajari. Tidak terkecuali puasa, ya, khususnya puasa di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam dan itu wajib. Maka kita juga wajib untuk mempelajari yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja rukunnya, apa saja yang membatalkan puasa tersebut, apa saja yang tidak membatalkan puasa, siapa saja yang boleh tidak berpuasa, kalaupun tidak berpuasa bagaimana cara menggantinya, apa yang harus dikeluarkan ketika mengganti hari yang ditinggalkan tidak berpuasa dan yang lainnya. Maka semua hal itu harus dipelajari. Dalam hal ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebenarnya kalau dilihat dari judulnya hadis dhaif seputar bulan Ramadan, gitu ya. Hadis dhaif seputar bulan Ramadan. Kalau dilihat dari judulnya, sepertinya perspektifnya itu dari segi hadisnya. Ya, ada hadis, kemudian akan saya bawakan hadisnya, saya jelaskan derajat hadisnya. Tapi sebenarnya pembahasan ini bukan ke arah hadisnya. Yang akan kita bahas adalah permasalahan, ya, dalam bulan Ramadan, yang mana permasalahan tersebut didasari oleh hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, gitu ya. Jadi pokok
fokusnya itu di permasalahannya. Permasalahan ini ternyata dibangun di atas hadis yang dhaif, dibangun di atas hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nah, di sini setidaknya ada 7 permasalahan ya yang akan kita bahas satu persatu. Oleh karena itu kita wajib juga mengetahui apa aja yang berkaitan dengan puasa, termasuk hal ini, apa yang sahih dari Rasulullah SAW, apa yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Kalau tidak sahih berarti kita nggak bisa mengatakan bahwa itu dari Nabi SAW. Kalau tidak sahih, tidak valid bahwa itu dari Rasulullah SAW, baik ucapannya beliau, perbuatannya beliau, itu nggak valid ternyata dari beliau. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah sunnah Nabi SAW. Mungkin masih bisa jadi kita melakukannya, ya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah ucapan Nabi SAW atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi dan yang lainnya. Baik, kita mulai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, permasalahan seputar Ramadan berdasarkan hadis dhaif. Yang pertama, permasalahan yang pertama yaitu doa sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, doa sebelum masuk bulan Ramadan. Doa ini ada di hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis ini termasuk hadis yang masyhur, ya. Hadis yang terkenal, kita semua pasti sangat familiar dengan hadis ini. Akan tetapi kalau kita telisik, apakah hadis ini sahih dari Nabi SAW? Ternyata jawabannya sudah pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Beliau menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zawaidul Musnad. Disebutkan juga oleh At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian Abu Nuaim di dalam Hilyah. Jadi hadis ini juga termasuk banyak diriwayatkan. Akan tetapi di dalam sanad hadis ini, kata Imam Az-Zahabi, terdapat seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad. Ya, dia mengatakan haddatsana Ziyad An-Numairi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Dari Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Apakah hadisnya sahih? Ternyata jawabannya tidak. Hadis ini didhaifkan oleh banyak perawi, ya, karena adanya didhaifkan oleh banyak ahli hadis karena adanya perawi yang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini dhaif, dia meriwayatkan hadis dari Zaidah bin Abi Ruqad, ya, dari Zaidah bin Abi Ruqad, yang mana Ziyad An-Numairi ini dikatakan oleh Abu Hatim, kemudian oleh Ibnu Hibban, bahwa dia adalah seorang yang dhaif. Dengan adanya Ziyad An-Numairi ini, maka hadis derajatnya tidak menjadi derajat hasan atau derajatnya tidak menjadi derajat hadis yang derajatnya sahih, akan tapi derajatnya dhaif karena ada perawi yang bernama Ziyad An-Numairi ini. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Mizanul I'tidal, Mizan Al-I'tidal. Dan nggak hanya itu saja, ternyata di luar penjelasan Imam Zahabi ada beberapa ahli hadis juga yang mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, kemudian Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dan juga Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah mendhaifkan hadis ini. Oke. Berarti kita sudah tahu bahwa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW berdoa ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, hadisnya adalah dhaif, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, banyak yang mendhaifkan hadis ini. Lantas bagaimana dong? Kita sudah tahu sekarang hadisnya dhaif, tapi
nggak jarang kita mendengar orang yang membaca hadis ini ya di masjid, bahkan bertebaran di media sosial doa-doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak kita temukan hadis ini padahal hadisnya dhaif. Bagaimana jawabannya? Jawabannya yang pertama, hadis ini memang hadis dhaif dari Nabi SAW. Akan tetapi bukan berarti bahwa hadis ini tidak boleh dibaca. Bukan berarti hadis ini, doa ini tidak boleh kita baca, ya. Yang tidak boleh adalah menisbatkan hadis ini kepada Rasul SAW. Rasul pernah baca doa ini loh, atau dengan ucapan yang lain, ayo sama-sama kita baca doa ini karena Rasul SAW pernah baca doa ini. Ini yang kurang tepat, ya. Jadi yang kurang tepat meyakini bahwa hadis ini pernah dibaca oleh Nabi. Itu yang kurang tepat karena hadisnya dhaif. Tapi kalau mau baca, tetap baca doa ini boleh apa enggak? Ya boleh, ya nggak ada masalah karena doa ini doa meminta keberkahan, dan doa meminta keberkahan itu doanya mutlak, ya boleh kita baca asalkan jangan kita katakan ini bersumber dari Nabi atau ini doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Jadi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan sama kayak doa-doa kita yang lain. Ya, kalau kita meminta kesehatan sama Allah, meminta dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, sama doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Cuman hanya saja doa ini tidak ma'thur, ya. Doa ini tidak ma'thur. Ma'thur itu bersumber dari Nabi SAW, bisa dipertanggungjawaban validaritasnya bahwa ini memang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya ma'thur, ya. Jadi doa ini bukan doa yang ma'thur, tapi bukan berarti tidak boleh dibaca. Jadi catatannya, berarti apa kesimpulan dari hadis ini dari mengenai doa yang dibaca sebelum memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, bahwa hadis ini meskipun dhaif akan tetapi secara makna benar, ya, karena isinya adalah meminta keberkahan. Adapun meminta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, kita boleh bahkan dianjurkan untuk meminta keberkahan, ya. Akan tetapi tidak dikhususkan di bulan Rajab saja, tidak dikhususkan di bulan Sya'ban saja, ya. Doa ini juga mestinya kita baca, ya, di bulan-bulan yang lain, di bulan Muharram, di bulan Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita juga baca juga Allahumma barik lana fi Muharram wa Safar wa balighna Ramadan. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah karena doa ini umum, ya, secara global dia meminta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, maka boleh, ya. Jadi catatannya, kalau mau baca doa ini dibaca jangan hanya saja ketika Rajab dan Sya'ban, akan tapi juga dibaca di bulan-bulan sebelum itu, karena itulah yang dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif. Beliau menukil sebuah perkataan yang masyhur dari Ma'la bin Fadl, bahwasanya kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyhur ayyuballighuhum Ramadan. Para ulama salafus saleh terdahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan agar dipertemukan ke bulan Ramadan, ya. Wa yad'una sittata asyhur ayataqabbala minhum. Kemudian setelah melewati bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan berlalu, para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar diterima semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi doa meminta keberkahan itu juga dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu, ya. Bahkan Yahya bin Abi Katsir juga meriwayatkan, ya, menceritakan bahwa salah satu doa yang dibaca oleh para ulama salaf terdahulu yaitu Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku, antarkanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan denganku. Wasallimni minhu mutaqabbala, ya. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah, ya, dan terimalah amalan-amalan ibadahku di bulan Ramadan, gitu, ya. Jadi doanya memang dhaif, akan tetapi kita masih boleh membaca doa itu dengan tidak meyakini bahwa doa itu bersumber dari Nabi SAW karena hadisnya dhaif, ya. Karena secara umum hadisnya mengandung permintaan keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita boleh
membaca doa ini. Bahkan harusnya nggak hanya di bulan Rajab dan Sya'ban saja, akan tapi juga kita baca di bulan-bulan yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan. Baik, itu tadi masalah yang pertama, yaitu masalah doa menyambut bulan Ramadan yang sudah kita bahas ya, bahwa ternyata hadisnya tidak sahih dari Rasulullah SAW, namun masih boleh kita baca, kita lantunkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, masih boleh. Hanya saja jangan disandarkan ke Rasulullah SAW karena beliau tidak pernah mengatakan itu di dalam hadis yang sahih. Baik. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Yang kedua, permasalahan yang kedua, yaitu mengenai doa berbuka. Ya, mengenai doa berbuka. Yang kita tahu ada dua versi yang masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitabnya Ad-Du'a dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza aftara yaqul qala Allah bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini doa yang paling masyhur. Bahkan mungkin sejak kecil ya kita sudah mengenal doa ini ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik. Kemudian doa yang kedua yaitu doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi dhahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah ya. Bagaimana dengan derajat kedua hadis ini? Apakah dia mencapai derajat yang sahih sehingga bisa kita amalkan? Ternyata hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, sanadnya dhaif, sanadnya lemah ya, didhaifkan karena di dalam sanadnya itu ada Dawud ibn Zabraqan ya. Dawud ibn Zabraqan ini termasuk perawi yang banyak didhaifkan oleh para ulama. Didhaifkan oleh Ibnu Hajar ya, di dalam Talkhisul Habir, didhaifkan juga oleh Asy-Syaukani ya, di dalam Nailul Awtar, didhaifkan oleh Ibnu Mulaqin di dalam Badrul Munir, didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil, kemudian didhaifkan juga oleh Syekh Albani dalam kitabnya yang lain Silsilah Hadits Dhaifah ya. Hadis ini secara derajat hadisnya dhaif. Okay. Kemudian hadis yang kedua ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari hadis Ibnu Umar, dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Nasa'i di dalam Al-Kubra, kitabnya Al-Mu'jamul Kubra, dan Amal Yaum wal Lailah. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, diriwayatkan juga oleh Ad-Daruqutni di dalam kitabnya As-Sunan, Al-Baihaqi juga, kemudian juga Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah ya. Hadis ini dihasankan ya, hadis dhahabat dhama'u ya, hadisnya Ibnu Umar dihasankan oleh Ibnu Hajar, oleh Imam Daruqutni, dihasankan juga oleh Ibnu Utsaimin ya, rahimahumullah. Akan tetapi ternyata hadis ini dhahabat dhama wa batalatil uruq, hadis yang bisa dikatakan dia hadis yang tadinya lemah kemudian yartaqi, dia naik derajatnya ke derajat hasan ya. Kalau yang sudah pernah mempelajari ilmu mustalahul hadis, insyaallah tidak akan asing ya dengan istilah hasan li ghairihi. Jadi derajat hasan ini lebih tepatnya hasan li ghairihi, karena asalnya hadis Ibnu Umar dhahabat dhama'u itu hadisnya secara sanad dhaif juga, sama seperti derajat hadis Anas bin Malik Allahumma laka sumtu. Jadi dua-duanya doa ini di dalam hadis secara derajatnya dua-duanya sama-sama dhaif. Akan tetapi masih lebih mending hadis Ibnu Umar, hadis dhahabat dhama'u masih lebih mending ya, dari segi sanad, karena dari segi dhaif dia naik derajatnya ke hadis hasan li ghairihi. Oke, karena itu hadis ini yang masih dirasa lebih tepat dibaca ketika berbuka. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru telah ditetapkan pahala insyaallah, gitu ya. Oke.
Jadi kita mengetahui bahwa kedua hadis ini ternyata hadisnya dhaif, dan itu bukan saya pribadi yang mengatakan, ya. Itu adalah pendapatnya Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan hadanil haditsani, kedua hadis ini, wa in kana fihi ma dha'af, meskipun di dalam sanad kedua hadis ini ada kelemahan, walakin ba'du ahli ilm hasanahuma, akan tetapi sebagian ahli ilmu menghasankannya. Sampai sini dulu ucapan beliau, ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kedua hadis ini meskipun di dalam sanadnya ada kelemahan, berarti secara tidak langsung Syekh Ibnu Utsaimin juga melemahkan hadis dhahabat dhoma, ya, melemahkan hadis dhahabat dhama'u, ya. Oleh karena itu, ya, sempat ada selebaran atau flyer yang saya lihat waktu itu, judulnya kalau ada doa yang sahih, kenapa pakai yang dhaif? Ya, dalam hal ini maksudnya membandingkan antara hadis Allahumma lakasumtu dengan hadis dhahabat dhama'u. Flyer gitu judulnya, kalau ada yang sahih, kenapa pakai yang dhaif? Nah, pernyataan ini sebenarnya kurang tepat, ya, karena dua-duanya sama-sama didhaifkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ya, dengan apa yang beliau katakan, hadanil haditsani wa in kana fihi ma dha'af walakin ba'du ahli ilm hasanahuma. Dua hadis ini meskipun di dalam sanadnya ada kelemahan, tapi sebagian ahli ilmu menghasankannya. Berarti poin yang kedua, Syekh Ibnu Utsaimin juga menghasankan doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Oke. Jadi wa ala kulli hal, beliau melanjutkan wa ala kulli hal fa idza da'awta bidzalik aw bi ghairihi fa in indal iftar fa innahu mautinu ijabah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, bagaimanapun kalau kita membaca doa yang ini, dhahabat dhama'u atau Allahumma lakasumtu atau yang lainnya ketika berbuka, maka berbuka itu adalah waktu di mana doa diijabah. Berarti secara tidak langsung ada kata-kata yang tidak dilanjutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa kata-katanya? Bahwa kalau berbuka itu adalah waktunya waktu diijabahnya berdoa, ya, waktu di mana doa kita diijabah, ya sudah, jangan dipersempit dengan doa-doa tertentu. Secara tidak langsung seperti itu, ya. Wa ala kullin fa idza da'awta bidzalika aw bi ghairihi 'inda al-iftar fa innahu mautinu ijabah. Ya, kalau kita berdoa pakai doa yang ini atau doa yang lain, ya sudah, ya. Berbuka itu waktu di mana doa diijabah. Ya sudah, jangan diributin, yang penting berdoa, ya. Yang penting berdoa. Karena itu orang yang sering membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu juga jangan berkecil hati, ya, karena hadis yang biasa kita baca Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, derajat hadisnya ternyata tidak sampai mungkar, derajat hadisnya tidak sampai maudhu, tidak sampai hadis palsu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, mengatakan bahwa sebagian ahli ilmu menghasankannya. Jadi hadis ini meskipun dhaif tapi nggak sampai derajat matruk, nggak sampai derajat maudhu, nggak sampai derajat hadis palsu. Begitu juga dengan orang-orang yang terbiasa membaca doa hadis dhahabat dhama'u wa bitalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Jangan menyalah-nyalahkan orang yang membaca doa Allahumma lakasumtu, ya. Karena hadis yang kamu baca juga didhaifkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Oleh karena itu, kalaupun mau ngasih tahu, ya, kalaupun mau menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, sementara hadis ini adalah hadis yang hasan, sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, sampaikan dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai ada ucapan atau ungkapan seperti yang tadi, gitu, ya. Kalau ada yang sahih, kenapa harus pakai yang dhaif? Sebenarnya itu keliru juga, karena yang kamu baca itu juga didhaifkan oleh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau kita lihat yang mana yang lebih mending antara kedua hadis ini, hadis Allahumma lakasumtu, hadis Anas, atau hadis Ibnu Umar dhahabat dhama'u? Jawabannya dari segi sanad lebih mending dhahabat dhama'u wa bitalatil uruq, ya.
Tapi kalau kita mau jawab pertanyaan, ada nggak sih hadis yang sahih yang menerangkan berdoa sebelum berbuka dari Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun hadis sahih dari Rasulullah SAW mengenai doa sebelum berbuka. Yang ada hadis tadi. Amthal syai', ya, hadis yang paling mending hadis hadis Ibnu Umar, dhahabat dhama'u, tapi itu juga tidak lepas dari cacat di dalam sanad hadisnya. Oke. Baik. Ustaz, berarti kalau saya mau baca doa Allahumma lakasumtu, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, yang ada sebagian ulama yang menghasankannya. Kalau saya mau baca doanya dhahabat dhama'u, gimana? Boleh nggak? Boleh juga, nggak ada masalah gitu. Ustaz, kalau saya nggak mau baca dua-duanya deh. Tadi kan katanya nggak ada yang sahih ternyata dari Nabi. Dua-duanya tetap ada yang dhaif. Boleh nggak saya nggak baca dua-duanya? Nggak baca Allahumma lakasumtu, nggak baca dhahabat dhama'u. Boleh nggak? Boleh. Yang penting bukanya baca Bismillah. Ya, al-amru fi hadza wasi'. Ya, permasalahan dalam hal ini longgar. Ya, nggak terlalu ketat seperti dalam pembahasan akidah. Ya, kalau dalam pembahasan akidah A ya A, ya, B ya B. Ya, tapi dalam pembahasan ini al-amru fi hadza wasi'. Ini permasalahan yang longgar. Jangan sampai ada muncul permusuhan, pertikaian, ribut di keluarga, ribut di grup WhatsApp gara-gara nyalahin itu doanya dhaif, ini yang sahih, padahal ternyata keributan itu berdasarkan dari kekurangan ilmu yang kita miliki, kurangnya ilmu kita. Ya, oleh karena itu, kalaupun mau sampaikan dengan yang bijak, ya, sampaikan dengan hikmah sehingga tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan, pertikaian, apalagi di bulan Ramadan. Baik, itulah tadi poin yang kedua, pembahasan mengenai hadis berbuka, doa berbuka. Yang itu sudah kita ketahui bahwa kedua hadis itu lemah, namun dalam permasalahan ini tidak terlalu ketat, ya. Permasalahan ini al-amru fi hadza wasi', longgar. Mau pakai doa yang itu Anas bin Malik, doa Ibnu Umar, nggak ada masalah. Nggak mau dibaca, cuman baca Bismillah aja juga tidak masalah. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan hadirin dimanapun Anda berada. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai berbuka dengan rutob. Hadis berbuka dengan rutob bahwasanya lebih afdol daripada berbuka dengan tamr. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah SAW, ya, dalam hadis disebutkan kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat. Ya. Rasul SAW kalau iftar, kalau berbuka pakai rutob. Berbuka pakai rutob. Qabla an yusalli, sebelum beliau melaksanakan sholat. Sholat di sini maksudnya sholat maghrib, ya. Fa illam takun rutobat fa'ala tamr. Kalau rutob nggak ada, maka beliau berbuka dengan tamr. Ya, yang kurang familiar dengan istilah rutob dan tamr, ya. Rutob itu jenis kurma yang masih basah, adapun yang tamr itu jenis kurma yang kering, sudah kering. Jadi di dalam fase pertumbuhan kurma, ya, itu ada banyak fase, setidaknya ada 5, ya. Ada tolak, ada balah, ada busr, ada rutob, ada tamr, ya. Ada tolak itu kurma yang masih kering, baru keluar ujung pangkalnya doang, ya. Setelah tumbuh bunga, tumbuh kecil. Itu namanya tolak. Begitu dia udah mulai besar kurmanya, itu namanya balah. Ya, begitu udah agak mengkel, itu namanya busr. Nah, sebenarnya kurma barhi yang ada di Indonesia yang warnanya kuning-kuning itu yang masih mengkel, itu bukan rutob namanya, bukan rutob barhi. Itu lebih tepatnya busr, ya. Busr. Kalau dari fase pertumbuhan kurma sampai matang itu belum sampai fase rutob, karena kalau udah rutob itu udah lembek, ya. Rutob itu kurma yang lembek. Kalau barhi yang warna kuning, ya, mungkin diantara jamaah di sini ada yang tahu, ada yang suka juga makan kurma barhi yang masih ada tangkainya warna kuning. Itu sebenarnya fasenya masih di fase busr, belum sampai fase rutob, ya. Kalau rutob itu sudah coklat semua, ya. Nah, setelah rutob baru ada tamr. Kalau tamr itu adalah akhir,
fase terakhir dari sebuah kurma. Nah, kurma ajwa itu tamr, kurma sukari itu tamr, kurma kholas, kurma majdul, kurma sofawi, apalagi kurma ambari, itu semuanya tamr. Ya. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW kalau berbuka pakai rutop dulu. Kalau rutop nggak ada, baru tamr. Kalau tamr nggak ada, hasawatin min ma. Ya, beliau minum beberapa teguk air. Nah, yang jadi permasalahan kita, yang jadi pembahasan ya di dalam masalah ini adalah mengutamakan rutop dari tamr, ya, atau meyakini bahwa makan rutop pas lagi berbuka itu lebih afdol daripada tamr. Ini yang ma'lul, ini yang dhaif, ya, karena hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dhaif, ya. Di dalam sanadnya ada Ja'far bin Sulaiman an Thabit Bunani an Anas, ya. Dalam hadis ini ada Ja'far bin Sulaiman yang mana beliau didhaifkan oleh para ahli hadis, ya. Jadi mengutamakan kurma rutop sebelum kurma tamr itu ma'lul. Tapi bukan berarti ketika berbuka nggak boleh berbuka pakai rutop, ya. Bukan berarti ketika berbuka nggak boleh pakai rutop, ya boleh, ya, nggak ada masalah. Hanya saja meyakini bahwa rutop lebih afdol daripada tamr ketika berbuka itu yang dhaif, ya. Yang ada hadisnya yang sahih itu hadis dari Salman bin Amir, seorang sahabat. Salman bin Amir ini seorang sahabat dari Basrah. Sebenarnya Salman bin Amir ini termasuk yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah dia lahu suhbah amla, gitu. Apakah dia punya kategori sahabat atau tidak? Karena Salman bin Amir ad-Dabbi, dia orang Basrah, ya, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Yaman, dia orang Basrah jauh, ya, ad-Dabbi. Bahkan Imam Muslim menyatakan bahwa lam yakun Dabbi sahabiyan ghairah. Tidak ada dari kabilah Dabbi yang menjadi sahabat kecuali Salman bin Amir ini. Nah, hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan tamr itu dibawakan oleh Salman bin Amir, ya. Ternyata yang sahih itu Nabi kalau berbuka pakai tamr, kemudian pakai kurma kering. Kalau kurma kering nggak ada, baru berbuka dengan air, beberapa teguk air. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa berbuka dengan rutop lebih afdol dari berbuka dengan tamr, hadisnya dhaif, ya. Yang ada Rasulullah SAW berbuka dengan tamr, ya. Seperti yang tadi yang dijelaskan di dalam hadis Salman bin Amir ad-Dabbi, Rasulullah SAW karena idza aftara, Rasulullah SAW bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir bitamr, ya. Fa innahu barakah, fa illam yajid tamran falma fa innahu tahur. Ini hadisnya sahih, ya. Apabila, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan tamr, dengan kurma, ya. Fa innahu barakah, karena kurma itu berkah. Makan kurma di saat berbuka berkah. Jadi berkahnya itu berkaitan dengan waktu kondisi berbuka, gitu, ya. Kecuali kurma ajwa, ya. Kurma ajwa memang punya keberkahan tersendiri, ya. Tapi kalau kurma-kurma yang lain tidak punya keberkahan secara khusus seperti yang dimiliki sama kurma ajwa. Adapun keberkahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Salman bin Amir ini, keberkahannya berkaitan dengan berbuka. Kalau kita berbuka pakai makan kurma, itu yang membawa berkah. Jadi berbuka dengan kurma itu sunnah. Berbuka dengan kurma sunnah. Kalau ada yang bilang, Ustaz, ini kayaknya kurang demen sama kurma, nggak apa-apa, ya. Satu aja, ya, makan satu, meskipun nggak suka, coba deh makan satu, ya. Kali satu nggak ketelan, ya, satu, supaya apa? Supaya tetap dapat pahala sunnahnya, supaya kita tetap dicatat sebagai orang yang menjalankan
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan kurma ketika berbuka termasuk sunnah. Sekalipun kita nggak suka, akan tetapi kita berkorban sedikit lah, ya. Nggak apa-apa lah, meskipun satu tetap dilakukan supaya mengejar sunnahnya. Ya, kalau ada yang bilang, Sat, kayaknya kurma kurang ramah di kantong Anda, Sat, harganya kurang affordable, kurmanya mahal sekarang. Ya udah, ya cari ke minimarket deh tuh, kurma yang di obral itu kan banyak tuh, nah, itu beli deh. Kalau masih kemahalan juga, datang deh ke masjid deh, cari iftar yang gratis di situ, biasanya ada disediain kurma juga. Ya, berkorban, keluarin effort, supaya apa? Supaya tetap dapat sunnahnya. Ya, karena hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, idza aftara ahadukum falyuftir bitamr fa innahu barakah. Ya, kalau kalian berbukalah dengan kurma, karena kurma itu membawa berkah. Berbuka dengan kurma membawa berkah. Fa illam yakun tamron falma, kalau nggak ada kurma, ya udah pakai air. Ya, tapi jangan dipahami bahwa saya memaksa gitu untuk berbuka dengan kurma. Tidak, maksudnya di situ adalah memotivasi. Ya, bagaimanapun kondisinya, kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, khususnya di dalam permasalahan berbuka dengan kurma. Tapi kalau nggak ada kurma, ya sudahlah. Berbuka dengan yang ada aja. Ya kalau adanya pizza, ya berbuka deh pakai pizza. Kalau adanya burger, ya berbuka deh pakai burger, nggak ada masalah deh. Pokoknya baca bismillah aja yang penting. Ya. Baik. Masyarakat muslimin, hadirin, akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa dimanapun Anda berada. Itu tadi permasalahan berbuka dengan rutab. Ya, jadi yang meyakini bahwa rutab lebih afdol ketika berbuka dibandingkan tamr, hadisnya ma'lul, hadisnya dhaif. Yang ada hadisnya yang sahih adalah berbuka dengan tamr. Tapi kalau nggak ada tamr, adanya rutab, ya sudah, nggak ada masalah. Ya, berbuka dengan apa saja. Taib. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang berdasarkan hadis dhaif atau hadis yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu masalah dilipat gandakannya pahala dari sebuah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Dilipat gandakannya pahala dari sebuah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Atau kalau kita mau ubah pakai pertanyaan, apakah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan? Nah, itu yang akan kita bahas. Ternyata jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak ada yang dilipat gandakan, ya, kecuali amalan di malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi jangan disalahpahami, gimana Ustaz, kok nggak dilipat gandakan? Padahal kita sering dengar ustadz-ustadz, para dai, para khotib menyampaikan di bulan Ramadan amalan dilipat gandakan. Mungkin maksudnya bukan dilipat gandakan. Ya, karena kalau dilipat gandakan tidak ada hadis yang sahih, ya, yang menyatakan bahwa sebuah amalan tertentu yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan, kecuali amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Sisanya hadisnya dhaif. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam musannafnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Salman Al-Farisi mengatakan, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hari terakhir pada bulan Sya'ban. Ya, apa yang beliau sabdakan? Ayyuhan nas qad adallakum syahrul Ramadan syahrun adzim mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Maksudnya bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalam bulan tersebut ada malam lebih baik daripada 1000 bulan.
Ja'alallah siyamahu faridah. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai kewajiban. Wa qiyamu lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malamnya itu sebagai hal yang disunnahkan. Ya, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman addal faridah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sebagaimana dia melakukan sebuah kewajiban. Nah, dari sini sudah mulai aneh redaksinya. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti melakukan kewajiban. Ya, fi ma siwah. Ya, waman adda fihi faridah, barang siapa yang melakukan kewajiban, ya, kana kaman adda sab'in faridah fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan kewajiban, ibadah yang wajib gitu ya, pahalanya seperti melakukan 70 kali ibadah yang wajib. Berarti ini dilipat gandakan, ya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Al-hadits. Dan itu adalah bulan yang mana awalnya adalah rahmat, tengahnya 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini, hadisnya dhaif ya, bahkan dijelaskan sendiri oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Beliau mengatakan in sahhal khobar. In sahhal khobar. Kalau hadis ini benar ya. Itu Ibnu Khuzaimah sendiri yang menyatakan di dalam sahihnya. Setelah menyebutkan hadis ini, beliau tutup in sahhal khobar. Kalau hadis ini benar. Nah, ternyata di beberapa nuskhah, di beberapa cetakan, ketika hadis yang riwayat Ibnu Khuzaimah ini dinukil oleh para ulama yang lain, nah ada beberapa sakot atau luput, ya, seperti yang di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri, ya. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, Al-Munziri menyebutkan hadis ini, ya, hadis Ibnu Khuzaimah. Tapi ternyata ada yang luput dalam hadis tersebut. Kata-kata Ibnu Khuzaimah in sahhal khobar nggak lengkap. Ternyata innya luput, innya ketinggalan, cuman sahhal khobar. Kabar ini benar. Harusnya kata yang sempurnanya kalau hadis ini benar. Itu dari Ibnu Khuzaimah. Tapi ternyata ketika sampai di kitabnya Ibnu Munziri, Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, innya ketinggalan. Harusnya kalau hadis ini benar, jadi hadis ini benar. Nah, jadi berbeda banget kan artinya. Nah, mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa hadis yang lemah ini menjadi masyhur, apalagi di bagian terakhirnya, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari terakhir pembebasan dari neraka. Karena di dalam Targhib wa Tarhib disebutkan sahhal khobar saja, ya. Hadis ini benar, padahal ada kurang satu kata. Kalau, harusnya ditambahin kalau hadis ini benar. Berarti apa yang kita pahami dari ucapan kalau hadis ini benar? Berarti kebalikannya, ya. Kalau hadis ini benar, maka kita terima. Kalau ternyata hadis ini nggak benar secara sanad dhaif, ya, secara sanad dhaif, makanya tidak bisa kita terima. Intinya kita balik ke pembahasan poinnya. Poinnya adalah bahwa amalan di bulan Ramadan itu tidak dilipat gandakan. Yang benar diperbesar pahalanya, kualitasnya lebih besar, bukan dilipat gandakan, ya. Kalau dilipat gandakan itu kan berarti berbicara kuantitas, ya. Kuantitasnya tambah banyak. Adapun kalau pahalanya dibesarkan, lebih besar, itu berbicara kualitas. Jadi yang benar bahwa amalan di bulan Ramadan yang benar adalah pahalanya, kualitasnya lebih besar dibandingkan dikerjakan di selain bulan Ramadan. Adapun kualitasnya secara kualitas berbeda, ya. Yang dilakukan di dalam bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan. Akan tapi secara kuantitas berbeda atau tidak? Tidak, ya. Secara kuantitas tidak berbeda. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan. Bukannya ada
setiap amalan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat? Ada keterangan hadis demikian? Ya memang benar ya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, ya. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi hadis itu sifatnya umum, berlaku di luar Ramadan dan di dalam Ramadan juga berlaku. Jadi permasalahan itu bukan jadi pembahasan kita, karena yang kita bahas dilipat gandakan di bulan Ramadan. Amalan tertentu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ini yang tidak sahih. Jadi dibedakan ya antara dilipat gandakan sama dibesarkan pahalanya. Ya. Sedekah uang 10.000 di bulan Ramadan sama di luar Ramadan beda atau sama? Beda. Ya, dari segi kualitas beda. Lebih besar mana? Lebih besar dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau dari segi kuantitas berbeda atau sama? Jawabannya sama. Karena nggak ada hadis yang menyebutkan bahwa sedekah di bulan Ramadan berkali lipat. Nggak ada hadis yang sahih. Ya. Yang ada, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dilipat gandakan, yang ada keterangan yang sahih, yang dilipat gandakan sebuah amalan hanya di malam Lailatul Qadar saja. Ya, kita tahu dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu dilipat gandakan tuh. Ya. Harusnya kita ngelakuin di bulan Ramadan 1 bulan aja jadi 1000 bulan, itu jelas dilipat gandakan. Dari itu mutawatir karena dari Al-Quran. Adapun amalan yang lainnya, kalau mau kita katakan dilipat gandakan, harus mendatangkan dalil, gitu ya. Jadi kalau mau mengatakan sebuah amalan itu dilipat gandakan, maka harus membutuhkan dalil. Ada nggak keterangannya dari Rasulullah SAW bahwa amalan tersebut dilipat gandakan? Ya. Kalau kita berbicara tentang masalah dilipat gandakan, pelipat gandaan pahala dari sebuah amalan itu ada banyak faktornya. Yang pertama karena kemuliaan tempat, yang kedua karena kemuliaan waktu, yang ketiga karena kondisi atau orang tertentu, suatu person. Contoh kemuliaan tempat, ya, kita tahu bahwa di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram itu sholat di dalam Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Benar kan ya? Nah, berarti ini dilipat gandakan dong. Kita tanya, ada nggak hadisnya yang menyatakan demikian? Ada, jelas. Hadisnya sahih, hadis Jabir bin Abdullah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahuma, mimma siwahuma, ya. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat, ya, lebih baik daripada masjid selain Masjidil Haram. Pelipat gandaan ini. Ada nggak keterangannya? Ada, sahih. Atau yang lain, ya, kita meyakini sholat di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan jadi 1000 kali lipat. Ada nggak hadisnya? Ada nggak dalilnya? Ada, ya. Hadis Ibnu Zubair diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban bahkan. Ya, sholatun, kata Rasulullah SAW, sholatun fi masjidi hadza khairun wa afdalu bi alfi sholatin fi ma siwah illa Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih baik pahalanya 1000 kali lipat daripada di Masjidil Haram. Daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya, adapun di Masjidil Haram berbeda 100 kali lipat. Ya, berarti 1000 kali 100.000. Nah, jadi intinya kalau kita mau menyatakan sebuah amalan itu pahalanya berlipat ganda, harus pakai dalil, gitu. Sementara dalil yang menyatakan pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan tidak ada yang sahih, termasuk hadis yang tadi, ya, melakukan amalan kebaikan pahalanya seperti melakukan amalan yang wajib. Melakukan amal yang wajib dilipat gandakan jadi seperti 70 kali melakukan amal yang wajib. Dan yang lainnya. Hadisnya ternyata tidak sahih. Jadi kesimpulannya di bulan Ramadan, kalau pakai bahasa Arab, ya, al-a'mal fi Ramadan tu'azzam la tudha'af.
Al-amal fi Ramadan tu'azzam la tudha'af. Amalan di bulan Ramadan itu pahalanya dibesarkan, pahalanya lebih besar, kualitasnya lebih baik, akan tapi tidak dilipat gandakan kecuali amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, karena ada keterangan secara mutawatir di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih lainnya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu memberi makan orang yang berbuka. Ya, memberi makan orang yang berbuka. Mungkin selama ini kita tahu bahwa kalau memberi makan orang yang berbuka, pahalanya apa? Mendapatkan pahala seperti orang yang kita beri makan untuk berbuka gitu ya. Mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi orang yang diberi makan untuk berbuka, ya kurang lebih seperti itu ya. Itu yang selama ini mungkin kita tahu. Tapi apakah benar hadisnya menyatakan demikian? Apakah benar bahwa orang yang memberi makan berbuka ya untuk orang yang berpuasa dapat pahala puasa seperti orang yang diberi makan? Ternyata jawabannya tidak. Ya, di hadis yang menyatakan demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya dari Hannad haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdurrahman an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha bin Abi Rabah an Zaid bin Khalid qala Rasulullah SAW, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang diberi makan tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, hanya saja pahala tadi yang diberi makan tidak berkurang. Dia dikasih tapi tidak berkurang. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya lemah karena adanya inqita' di situ. Atha bin Abi Rabah tidak mendengar dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ya. Zaid bin Khalid al-Juhani. Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau Atha bin Abi Rabah meriwayatkan hadis dari Aisyah, nanti akan ada penjelasan hadis yang sahihnya seperti apa. Gitu. Kalau seperti tadi Atha bin Abi Rabah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia lam yusarrah bis sama', tidak memperjelas, tidak mempertegas kalau beliau mendengar langsung dari Aisyah, maka hadisnya dhaif. Hadis Atha bin Abi Rabah yang dia ambil dari Aisyah radhiyallahu taala anha harus pakai sighatus sama', ya, atau dengan yang lainnya turuk tahammul ada al-mu'tabarah, ya, cara mengambil hadis yang diterima di kalangan ulama hadis, ya. Itu ada penjelasannya di dalam ilmu hadis. Ya, intinya di sini di dalam hadis yang menerangkan bahwa orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa dapat pahala sama. Hadisnya lemah karena adanya inqita'. Harusnya sanad itu nyambung, ya. Tapi ini terputus karena Atha bin Abi Rabah tidak mendengar langsung dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sehingga membuat derajat hadisnya terputus, ya. Hadisnya munqati'. Dan itu disampaikan oleh ahli nuqad, ya, salah satu ahli ilal, yaitu Ali bin Al-Madini dalam kitab ilalnya, ya. Baik. Terus hadis yang sahih seperti apa? Hadis yang sahih ternyata dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih. Ada juga hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dengan hampir sama, ya, lafaznya hampir sama. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatin minnar, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, maka itu akan menjadi penghapus bagi dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, bisa menyelamatkan dia dari kobaran api neraka. Kana lahu mithlu ajrihi, maka amalan itu dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'an, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi.
Ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma nuftiru shaim. Ya wahai Rasulullah, kata para sahabat, nggak semua kita itu bisa ngasih makan buat orang yang berbuka. Ya, itu kata para sahabat, sebagian sahabat. Bahkan artinya mereka lebih butuh. Kita buat buka aja nggak ada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita juga bisa ngasih makan? Artinya nggak semua orang, nggak semua kita ya Rasulullah bisa ngasih makan untuk berbuka. Artinya dari antara para sahabat secara ekonomi juga berbeda, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu ats-tsawab, yu'tillahu hadzal tsawab min man fatara shaim ala tamrah. Allah akan memberikan ganjaran pahala barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka berupa tamro, berupa kurma, atau syurbatama, air, atau madaqalaban, atau dengan susu. Jadi kurma, air, atau susu. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Hadis ini hadis yang dhaif juga, ya. Karena ada tafarrud dari Ali bin Zaid ibn Juda'an, ya. Intinya hadisnya dhaif, ya. Oke, berarti hadis yang berisi keterangan bahwa orang yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa, hadisnya dhaif. Tapi para ulama sepakat, ya meskipun hadisnya itu dhaif, para ulama sepakat bahwa memberi makan orang yang berpuasa sangat dianjurkan, bahkan pahalanya besar, ya sangat dianjurkan. Itu termasuk bagian dari sedekah, ya. Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan sedekahnya lebih kencang daripada di luar bulan Ramadan. Nah, ngasih makan buat orang yang berpuasa juga dianjurkan karena itu termasuk sedekah. Berapa banyak syariat Islam yang diwajibkan ketika ada suatu pelanggaran, maka cara menambal pelanggaran tersebut, membayar pelanggaran tersebut dengan memberi makan, ya. Fa'it'amu asyrati masakin, it'amu sittina miskina, wa ta'amu miskin, ya. Beri makan orang miskin. Di dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memberikan makan, ya, ke orang miskin. Nah, termasuk di sini memberi makan untuk orang yang berbuka. Jadi meskipun secara hadisnya itu lemah, akan tetapi memberi makan untuk orang yang berbuka puasa tetap dianjurkan. Yang tidak sahih hanya pahalanya saja, ya. Yang tidak sahih hanya pahalanya saja. Adapun memberi makannya itu tetap dianjurkan, ya. Bahkan di pahalanya lebih besar apabila dilakukan di bulan Ramadan. Lebih besar, ya, bukan dilipat gandakan. Baik. Yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu pahala haji bagi orang yang mengerjakan sholat syuruk. Sebenarnya ini bukan pembahasan dari fikih puasa, ya. Tetapi karena kalau di bulan Ramadan biasanya masjid di waktu subuh itu kan lebih ramai, ya, lebih ramai dari di luar bulan Ramadan, ya. Karena itu ini jadi layak juga untuk dibahas, ya. Permasalahan mengenai pahala bagi orang yang mengerjakan sholat syuruk setelah sholat subuh, ya. Yang kita tahu di dalam hadis itu disebutkan bahwa dari hadis Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata, ya, man shallal ghadata fi jamaah thumma qa'ida yadhkurullaha hatta tatlu asyam thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan tamah, ya. Yang artinya orang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk sejenak, ya, hatta tatlu asyam, sampai matahari itu terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti umroh dan haji secara sempurna. Apakah hadisnya sahih? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abdul Aziz bin Muslim. Qala hadatsana Abu Dhalal an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi penyebab hadis ini dhaif adanya perawi yang bernama Abu Dhilal, ya, Abu Dhilal.
Do'afahu Abu Dawud wan Nasa'i, didoifkan oleh Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Ya, Abu Dhilal ini perawi hadis yang dhaif. Ya, karena adanya dia maka hadisnya jadi dhaif. Kemudian juga hadis yang serupa juga terdapat di dalam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Ya, sighah hadisnya hampir sama. Man shalal ghadata fi jamaah, barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asyams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Quran atau apapun itu sampai terbitnya matahari, thumma qama faraka'a raka'atain, kemudian dia berdiri lalu duduk, berdiri lalu ruku, maksudnya di situ sholat sebanyak 2 rakaat, in qalaba bi ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan kembali, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya dhaif. Hadisnya juga dhaif. Nah, jadi pahala mendapatkan haji atau umrah bagi orang yang melakukan sholat 2 rakaat setelah duduk berdiam diri di masjid, ya, setelah sholat subuh, maka hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Meskipun hadis ini banyak dihasankan, ya, banyak dihasankan, tapi sebenarnya hadis ini tidak saling menguatkan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat amal para sahabat, amalan para sahabat, ternyata beliau, para sahabat juga tidak meyakini akan hal ini dalam melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat isyraq, gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya dari poin sholat 2 rakaat setelah syuruk, sholatnya atau pahalanya itu dhaif, ya, pahalanya dhaif, akan tetapi sholatnya thabit, ya, sholatnya itu sahih, duduknya itu sahih. Maksudnya gimana? Yang dhaif itu hanya pahalanya saja. Kalau menunggu waktu syuruknya sahih apa enggak? Sahih, ya. Menunggu waktu syuruknya sahih, itu ada di hadis Tabrani, ya. Man shalla ghadata fi jamaah thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asyams. Baik. Jadi yang disahihkan itu hanya duduknya, menunggu waktu syuruknya, dan sholatnya. Adapun pahalanya itu tidak dinilai sahih. Ya, apa dalil yang menyatakan bahwa duduknya Rasulullah SAW sahih? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika Jabir ditanya, hal akunta tujalis Rasulullah SAW, apakah kamu pernah berduduk bersama Rasulullah SAW? Bagaimana waktu itu Rasulullah SAW setelah sholat subuh? Ya, kemudian Jabir bin Abdullah, na'am, kana la yaqumu minas salati alladhi yusalli fi subhi awil ghada hatta tatlu asyams. Rasulullah SAW itu tidak langsung berdiri setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, jadi kesimpulannya pahalanya dhaif, akan tetapi duduknya untuk menunggu waktu syuruknya sahih, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat 2 rakaatnya pun sahih. Nah, sholat isyraq juga dikenal dengan sholat duha yang di awal waktu, yang dilakukan di awal waktu. Meskipun ulama Syafi'iyah ada yang membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha, tetapi yang rajih wallahu alam, antara sholat isyraq dengan sholat duha itu adalah satu sholat yang sama. Hanya saja sholat isyraq adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Adapun sholat terbaik untuk sholat duha dilakukan sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyatakan sholatul awwabin hina tarmadul fisal, sholat orang-orangnya yang bertaubat kembali kepada Allah hina tarmadul fisal, ketika anak-anak unta sudah mulai kepanasan, yaitu sekitar setengah jam atau 15 menit lah sebelum waktu zuhur. Itulah waktu sholat duha yang terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja permasalahan yang kita bahas mengenai seputar Ramadan, yang mana semua permasalahan tadi ternyata berdasarkan hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, akan tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Hanya saja yang tidak sahih keutamaannya atau yang berkaitan dengan pahalanya saja. Ya, adapun pengamalannya masih boleh dilakukan. Beberapa masih boleh dilakukan. Baik, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, aqulu qawli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, nah. Ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, terkait waktu sahur sunnahnya gimana Ustadz? Syukran atas jawabannya. Adapun ada pertanyaan tadi ya tentang waktu yang paling afdol untuk sahur. Ya, waktu yang paling afdol untuk sahur, ada sahabat yang pernah ditanya kapan Rasulullah SAW, apakah dia pernah bagaimana sahabat tersebut sahur sama Rasulullah. Saya agak lupa gimana hadisnya ya. Intinya, apakah Rasulullah SAW, bagaimana sahurmu ketika bersama Rasulullah SAW? Sahabat itu ditanya ya. Kemudian beliau menjawab, qadra khamsina ayah, ya, seperti membaca 50 ayat. Itulah sahurnya Rasulullah SAW. Jadi dilakukan kurang lebih, kalau membaca 50 ayat itu kurang lebih berapa menit ya? 15 menit lah, 20 sampai 15 menit ya. Jadi waktu terbaik untuk sahur yaitu dilakukan 15 atau 20 menit sebelum berkumandangnya azan subuh. Kalau udah berkumandang azan subuh gimana? Masih boleh makan nggak? Jawabannya nggak boleh ya. Azan subuh sudah tidak boleh makan ya. Itu waktunya kita memulai untuk berpuasa. Jadi waktu paling afdol adalah 15 menit atau sekitar 20 menit lah, karena lebih afdol itu ta'khir ya, ta'khir. Baik. Apakah juga dhaif soal baca Quran satu ayat dapat pahala 10 kali di bulan biasa? Enggak, justru itu yang tadi dalil yang saya bawakan ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, dalam hadis barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka satu hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan itu berlaku di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Ya, adapun pembahasan yang tadi, kalau di Ramadan dilipat gandakan enggak? Jawabannya tidak, kecuali yang dijelaskan dengan dalil. Kalau ada dalil yang dilipat gandakan, dalilnya sahih, maka kita terima. Pertanyaan yang terakhir, apakah memakai metode hisab wujudul hilal ada dalilnya dalam menentukan awal bulan? Dalam permasalahan ru'yatul hilal, sebenarnya yang dimu'tabar ya indal ulama dan dilakukan oleh para sahabat itu metode ru'yah dulu ya, metode ru'yah sebelum metode hisab ya. Jadi yang menjadi patokan itu melihat ya, melihat. Meskipun dia ada tapi nggak kelihatan ya, hilalnya ada tapi nggak kelihatan, ya sudah, berarti digenapkan 30 hari. Karena dalam hadisnya wa in ghumma alaikum ya faqduru lahu qadra ya. Kalau hilal itu tidak terlihat karena adanya awan mendung, ya sudah digenapkan 30 hari ya. Jadi metode di dalam menentukan masuknya suatu bulan ya, itu ditentukan dengan melihat hilal ya. Metode dasarnya itu melihat. Adapun hisab itu datang setelah metode ru'yah ya. Makanya bisa jadi hasilnya berbeda antara melihat hilal dengan metode ru'yah dengan melihat hilal dengan metode hisab. Itu saja mungkin, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk.
Baik, insya Allah mungkin kita akan berjumpa lagi di pembahasan yang berikutnya dalam materi serial Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.